Selamat siang semua Bapak Ibu, Shalom. Senang banget saya dapat kepercayaan kembali hari ini. Ya di minggu yang terakhir bulan November tahun 2024. Ya nggak rasa tahun ini tinggal sebulan seminggu ya. Ya tersisa ya. Dan kita akan segera tamatkan tahun 2024. Dan kita akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Ya. Saya berdoa apa yang saya renungkan ini boleh memberkati semua Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah siang hari ini. Saudara, bicara tentang generasi bintang, generasi yang dirindukan Tuhan muncul karena seperti ada dua jenis keturunan Abraham, yang satu kayak pasir di laut, tapi yang satu lagi kayak bintang di langit. Pastikan keluarga besar ICI bukan kualitas pasir yang sama dengan dunia ini, tetapi kualitas bintang yang sangat seperti Kristus, saudaraku. Biar muncul di tempat ini. Nah, saya menyoroti dari angle yang satu ini. Apalagi sebentar kita akan merayakan Natal bersama. Saudara akan merayakan ibadah Natal nanti bersama Bapak Ibu Gembala. Dan juga akhir tahun bersama nanti. Saya berdoa semua penuh dengan berkat Tuhan. Ada cerita yang membuka perjanjian baru kita. Dan dua cerita yang membuka perjanjian baru kita, ada dua cerita kelahiran. Wow, apa ya dua cerita kelahiran yang membuka perjanjian baru kita? Sebelum kelahiran Yesus yang kita akan segera peringati beberapa saat lagi, ternyata perjanjian baru kita dibuka dengan cerita lahirnya seorang Yohanes Pembaptis. Makanya perjanjian baru secara kronologis dibuka di kitab Injil Lukas, saudara. Bukan Matius. Matius secara urutan membuka perjanjian baru kita. Tetapi secara urut-urutan waktu, Lukaslah yang membuka perjanjian baru kita. Karena kalau di Matius langsung cerita tentang silsilah Yesus Kristus dan kelahirannya, di kitab Injil Lukas cerita dulu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dari papa mama yang bernama Imam Sakaria dan Imam Elisabet. Ya, saudara ingat ceritanya karena mengingat waktu, saudara tangkap aja ayat-ayatnya di Lukas pasal yang pertama. Ada suami istri, dua-dua melayani, dua-dua keturunan imam. Satu dari rombongan keluarga Abia, satu dari keturunan imam besar Israel Harun, yaitu Sakaria dan Elisabet. Dua-dua hidup benar di hadapan Tuhan. Lukas 1 ayat 5 itu ayat yang mempesona saya tentang suami istri yang bernama Sakaria dan Elisabet ini. Lama menikah dan sayang belum dikaruniai keturunan. Padahal Sakaria dan Elisabet ini hidup di sebuah keadaan. Kalau suami istri menikah dan tidak segera punya anak, biasanya dihubungkan sedang dihukum Tuhan. Biasanya dihukumkan lagi dikutuk, lagi terima hukuman dari Tuhan. Sampai enggak punya anak. Punya anak, punya keturunan. Dalam zaman itu sebuah kewajiban. Harus, kalau tidak, wah bakal dicibir. Bakal dibully banyak orang. Dan itu pasti enggak mengenakkan. Bayangkan hari itu. Ketika tiba saatnya Imam Sakaria mimpin doa buat jemaat Tuhan yang hadir di bait Allah. Lalu jemaat pada tanya, seperti mungkin hari ini, siapa ya pembicara kita hari ini ya saudara ya? Siapa ya pembicara kita jam ini ya? Kira-kira pertanyaan yang sama. Siapa yang mimpin doa hari ini ya di bait Allah untuk doain kita semua? Ternyata keluar itu brosurnya saudara ya. Yang melayani Sakaria Pramono saudara ya. Yang melayani Imam Sakaria. Mereka tanya, Imam Sakaria yang suaminya Ibu Elisabet, Imam Elisabet, iya. Waduh, gawat teman-teman. Kenapa gawat? Lah dia sendiri doanya tidak dijawab Tuhan, saudara. Ya, dia sendiri pasti punya doa, punya anak, pengen punya keturunan. Sampai hari ini bahkan sudah menua mereka. Nggak punya anak. Mereka sendiri punya kerinduan Tuhan nggak jawab. Mereka sendiri punya doa Tuhan nggak beri. Sekarang mereka doa buat kita. Waduh, sebagian pindah datang ke bait Allah yang lain, saudara. Ya. Apalagi satu lantai ada 8 gereja di dalamnya, saudara. Bisa pindah, saudaraku. Karena yang ini dipimpin Sakaria ini yang doanya nggak dijawab. Makanya hari itu waktu Sakaria
menunaikan tugasnya mimpin doa. Saya menghayati bagaimana bebannya dia mimpin doa. Di saat sekitarnya berkata, lu sendiri gak dijawab doanya. Sekarang doa buat kita, aduh. Itu gak asik banget sikonnya. Tapi Lukas 1 ayat yang kelima, menurut saya itu ayat yang dahsyat. Keduanya hidup benar. Keduanya melayani. Keduanya punya api yang menyala-nyala tetap melayani Tuhan walaupun Sikon tidak mendukung mereka. Walaupun keadaan mencibir dan membuli mereka, Sakaria tetap menunaikan tugasnya. Dan yang luar biasa, waktu dia masuk bait Allah, Tuhan menampakkan diri dan berkata, Sakaria, kamu akan jadi papa ya. Istrimu Elisabet akan melahirkan. Dan anak yang dikandunginya, anak yang ditunggu-tunggu yang bakal membuka jalan buat kedatangan Sang Mesias. Sampai gak percaya Sakaria, serius Tuhan. Ini beneran bukan halusinasi saudara. Ya, ini serius Tuhan. Ini tandanya bagimu. Kamu akan bisu sampai anak itu dilahirkan. Baru kamu bisa ngomong kembali. Dan terjadilah demikian. Dan akhirnya kita tahu ceritanya Yohanes dilahirkan. Saudaraku. Dan satu kalimat yang keren yang saya belajar dari Ibu Elisabet, istrinya Sakaria. Coba kita baca ayatnya. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25. Ayat ini berkata, Lukas 1 ayat yang ke-25. Elisabet berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan ngapain? Menghapuskan aibku di depan orang. Saya cuma belajar satu perkara yang sederhana waktu saya merenungkan perjanjian baru dibuka dengan cerita kelahiran Yohanes Pembaptis. Hal yang sederhana itu adalah ternyata Tuhan yang kita sembah dan kita layani. Tuhan yang mau mengerti semua kerinduan hati kita loh. Tuhan yang mau tahu dengan semua mimpi kita, harapan kita, doa kita. Luar biasa. Coba-coba saudara lihat cerita ini. Sekian tahun menanti. Dipikir Tuhan gak dengar. Sampai banyak orang pun menjudgment dia. Mulai mendiskreditkan dia. Hamba Tuhan yang doanya sendiri gak dijawab Tuhan. Tapi mereka do the best tetap untuk Tuhannya. Dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga. Mereka jalani dengan yang terbaik. Dan ini yang saya lihat. Sakaria Elisabet cuma pengen punya anak. Ternyata anak yang Tuhan anugerahkan. Yang membuka jalan buat Sang Mesias lahir. Yaitu Yohanes Pembaptis. Mintanya cuman anak biasa. Yang lahir anak luar biasa. Sampai Yesus pun berkata, tidak ada yang lebih besar dibanding hambaku Yohanes Pembaptis. Yang dilahirkan oleh seorang wanita. Dahsyat saudaraku. Dia Tuhan yang mau mengerti semua cita-cita dan semua kerinduan kita. Dan pesan penting Tuhan, kalau Anda dan saya doanya dijawab. Kerinduannya Tuhan beri, pastikan ini terjadi. Aibku dihapuskan. Noda hidupku makin dihabisin oleh Tuhan. Nah ini yang penting. Karena ada beberapa orang setelah kerinduannya dijawab, aibnya nambah saudaraku ya. Nodanya tambah banyak saudaraku. Contoh, 9 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Setelah sembuh dari kustanya, malah gak pernah datang lagi sama Tuhan. Sampai ditunggu dan dicari. Waktu satu orang yang sembuh ini balik, ditanya, kamu tok yang sembuh. 9 temanmu yang lain gak sembuh toh. Sembuh semua Tuhan. Lu mana mereka? Gak jelas. Waduh, cuman kamu yang balik ya. Itu kalau Anda dan saya jadi Yesus, perkiraan saya. Kita kembalikan kustanya itu saudara. Ya. Bahkan kita tambah lepra saudara. Ya. Tambah tumor, tambah kanker saudaraku. Ternyata beberapa orang realitanya kayak gitu. Ketika kerinduannya dijawab, ketika doanya Tuhan beri, malah nambah aib. Contoh yang lain yuk Salomo, raja penggantinya Raja Daud. Kalau Anda baca dia minta hikmat. Sampai akhirnya Tuhan kasih hikmat yang luar biasa buat Salomo. Sampai hebat sekali. Ketika dua ibu royokan satu bayi. Belum ada tes DNA hari itu. Gimana cara tahu mana ibu yang asli dari bayi ini? Bingung sekali caranya. Akhirnya Salomo bilang, udah. Dia bilang sama prajuritnya, mana pedangmu? Potong 2 bayi ini, satu kasih ibu yang satu kasih ibu yang lain ini.
biar ndak royokan. Ternyata ibu yang asli langsung bilang, jangan Baginda. Udah kasih aja anak ini sama perempuan ini. Sementara perempuan yang satu berkata, udah biar adil gitu aja. Separuh buat kamu tuh, lu tinggal pilih bagian kepala ke bawah atau bagian kaki, saudaraku. Langsung Salomo berkata, yang itu palsu, yang ini ibu yang sesungguhnya. Hikmatnya turun luar biasa. Sampai begitu banyak orang ngefans sama Salomo. Bahkan datang menghadap Salomo untuk lihat kehebatannya. Tapi sayangnya setelah dijawab doanya, Salomo jadi lebih cinta istri-istrinya daripada cinta Tuhan. Makanya kalimatnya, tidak semua orang yang doanya dijawab, itu ngapus aib. Beberapa nambah noda, saudara. Hari ini saya mau beritahu saudara, sebelum tahun ini ditutup, apa yang kau rindukan, saya yakin Tuhan sedang siapkan dan kirimkan segera buat Anda. Kasih tahu kiri kananmu, pastikan aibmu berkurang, saudara. Iya, pastikan nodamu berkurang. Bahkan satu lagi poin yang saya belajar dari Zakaria Elizabeth ini adalah, jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Sampai detik ini yang kita rindukan kok belum dijawab. Kita pikir dia tulika. Kita pikir dia tidak jawab kan? No. Alkitab berkata, 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Ini ayat yang membuka wacana saya belajar tentang Zakaria Elizabeth. 1 Tawarik pasalnya yang ke-28. Coba bacalah ayatnya yang ke-9, saudara. Apa bunyinya? Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan bagaimana? Menyelidiki segala hati, dan dia Tuhan yang mau apa? Mau mengerti segala niat dan cita-cita. Wow, saudara lihat ayat ini. Makanya jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Dia tahu kok kerinduan hati kita. Dia tahu mimpi kita. Dia tahu cita-cita kita. Dia tahu yang kita doakan. Bahkan dia siap lakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Yang diminta cuma bayi biasa yang lahir Yohanes Pembaptis itu more than your prayer, kata Tuhan, saudara. Satu kali ada cerita yang awalnya saya pikir cerita yang klasik. Satu pendeta pulang pelayanan udah tengah malam di luar negeri. Bis terakhir untuk dia pulang udah lewat. Kereta terakhir untuk dia pulang sudah lewat. Karena pelayanan hari itu begitu banyak yang perlu dilayani sampai dia tengah malam baru selesai. Akhirnya gak ada jalan lain kecuali cari tumpangan di pinggir jalan. Udah lewat semua, bis terakhir, last train, kereta terakhir sudah lewat semua. Akhirnya dia harus pulang, besok ada acara yang lain. Dia nunggu di pinggir jalan cari tumpangan. Gak mudah dapat tumpangan. Sampai akhirnya sebuah mobil mendekat. Seorang bapak-bapak yang menyetir berhenti dan berkata, mau kemana kamu? Saya mau ke sini, Pak. Oh, saya lewat. Saya malah akan lebih lagi tujuan saya. Udah, kalau butuh tumpangan masuklah mobilku. Wah, ini hamba Tuhan penuh terima kasih. Iya, sangat berterima kasih karena sudah sekian waktu dia tunggu, udah capek. Nggak ada yang kasih tumpangan, akhirnya mobil ini beri. Kenalan, ngobrol. Dan namanya pendeta, endingnya juga bersaksi tentang Yesus. Ternyata orang yang memberi tumpangan adalah orang yang belum mau terima Yesus. Orang ini berkata, istri saya yang rohani, istri saya yang pelayanan, saya bisnis doang, katanya, saudara. Ayo Pak, terima Tuhan. Waduh, dia cerita, wah di gereja banyak yang ngeri-ngeri katanya gitu, saudaraku. Makanya dia cerita, dia hamba Tuhan itu bicara, ya memang ada yang seperti itu. Tapi ingat, tidak semua seperti itu. Ada keturunannya Abraham yang kualitasnya pasir di laut. Tapi ada yang bintang di langit. Kamu mesti tahu dan jangan cuma kenal satu yang pasir kualitasnya. Iya, ada kok yang bintang. Wah, dia cerita. Roh Tuhan bekerja. Begitu rekan ini nyampe di tujuannya, karena bapak yang memberi tumpangan masih lebih lanjut, dia kaget. Ternyata orang yang memberi tumpangan ini berkata, boleh nggak doakan saya terima Yesus? Wah, dia bilang, serius Pak? Saya pikir lewat omonganmu, kamu bakal nolak terus Yesus, saudara. Iya, tapi kok terakhir mau? Waduh Pak, saya dapat berkat double hari ini. Pertama dapat tumpangan dari kebaikan hatimu. Yang kedua lihat kamu mau buka hati buat Yesus.
dahsyat buat saya. Terima kasih banget, saya pimpin Anda berdoa, terima Tuhan. Dan akhirnya sebelum berpisah, orang ini kasih kartu. Kamu datang ya, kalau datang ke kota saya, datang ke alamat ini kantor saya. Kamu ketemu saya di sini, siap. Tapi begitu dilihat, waduh Pak, saya jarang ke kota besar. Saya pelayanannya di desa-desa kecil di luar negeri ini, tapi di kota besar jarang. Tapi janji deh, saya simpan baik-baik. Kalau satu kali saya ke kotamu, saya mampir. Siap, ditunggu. Akhirnya 2 tahun kemudian, rekan ini baru ada acara di kota besar. Kantor Bapak yang pernah memberi tumpangan. Selesai acaranya dia mampir. Ketemu resepsionis kantor, ditunjukin kartu namanya. Boleh saya ketemu orang ini? Dilihat namanya, oh enggak bisa Pak. Sibukkah dia? Atau sudah pindah kerjakah dia? Sudah tidak di sini? Bukan Pak. Nama di kartu nama ini adalah pemilik kantor ini. Tapi beliau sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu meninggal dunia. 2 tahun yang lalu aku nunut mobilnya waktu saya selesai pelayanan. Kapan itu ya Pak? Dia sebut tanggalnya yang dia ingat. Loh, itu juga bos saya meninggal. Kecelakaan lalu lintas, mungkin dia ngantuk. Single accident, kecelakaan tunggal, dan dia meninggal Pak. Ya Tuhan, di mana meninggalnya? Di daerah ini setelah rekan hamba Tuhan ini turun. Jadi dia melanjutkan perjalanan sendiri, di situlah terjadi accident dan ini pengusaha meninggal, saudara. Waduh, dengan spontan dia akhirnya berkata, terima kasih Tuhan. Karena rupanya pertemuan dengan saya hari itu, pertemuan yang menyiapkan dia keren di kekekalan katanya. Terima kasih buat anugerahmu, saya boleh ngobrol dan dia akhirnya memutuskan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Resepsionisnya ini juga Kristen. Emangnya bos saya mau terima Tuhan Pak? Katanya saudara, iya. Dia dikenal di tempat ini ateis Pak, katanya saudara, iya. Enggak kenal Tuhan, enggak mau terima Tuhan. Istrinya doang yang sekarang menggantikan yang pelayanan. Itu pun istrinya udah kepahitan sama Tuhan 2 tahun ini. Karena menurut istrinya, kenapa Tuhan gak dengar kerinduannya supaya suaminya bertobat dan terima Yesus. Kenapa kau panggil suamiku? Karena setahu istrinya, sampai ajalnya menjemput, suaminya belum mau terima Yesus. Suami istrinya tidak kenal ceritamu ini. Makanya kalau Bapak boleh, saya tunjukkan, kenalkan sama ibu dan obrolkan. Ternyata jam-jam terakhir sebelum Bapak berpulang, Tuhan utus Anda ketemu dan sharing dan endingnya dia mau terima Tuhan. Itu ibu kepahitan Pak, 2 tahun ini sudah nggak mau pelayanan. Sudah nggak mau ke gereja, merasa Tuhan nggak dengar. Padahal Tuhan mestinya lebih cinta suaminya daripada dia istrinya. Kok sampai dipanggil belum kenal Tuhan. Dan akhirnya si hamba Tuhan ini dikenalkan, dibawa ke ruang si ibu dan cerita semua. Dan disitulah ibu ini menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan. Saya sudah salah ngerti dengan Tuhan. Ternyata betul Engkau bekerja di jalanmu yang tak terlihat oleh saya. Ampuni aku Tuhan, aku sudah salah paham dengan Tuhan. Aku pikir suamiku kau panggil di detik-detik yang belum mau terima. Ternyata ini yang saya nggak lihat. Kau pertemukan dengan hamba Tuhan ini dan dia mau terima Tuhan. Waduh, dan di situ ibu ini bertobat dan kembali membara untuk melayani Tuhan. Coba kasih tahu kiri kananmu, beritahu Tuhan ngerti kok doamu saudaraku. Tuhan mau tahu dengan mimpimu. Tuhan mau ngerti dengan cita-citamu. Bahkan bersiaplah. Dia suka bekerja di jalannya yang tak terlihat oleh kita. Tahu-tahu bahkan lebih dari yang kita doakan dia sedang kerjakan buat kita. Amin. Wajah-wajah siap menutup tahun ini dapat surprise ini saudara. Iya. Itulah lembaran perjanjian baru kita dibuka. Dengan cerita ya Zakaria Elisabet. Yang punya anak akhirnya Yohanes Pembaptis lebih dari yang didoakan. Karena anaknya ternyata bakal jadi nabi besar yang hebat. Yang membuka perjanjian baru kita. Bagaimana dengan cerita kelahiran yang kedua yang kita akan peringati sebentar lagi? Kelahiran Yesus. Kalau Yesus bukan hasil kerinduannya Yusuf dan Maria. Mengingat mereka juga belum resmi jadi suami istri. Yusuf dan Maria baru engagement, baru tunangan.
Nggak tahu yang lain bilang barusan jitan ini saudara ya. Belum resmi jadi suami istri. Dan mereka nggak pernah minta, semoga sebelum kawin kita hamil ya. Itu malah nambah aib saudaraku ya. Hamil sebelum menikah itu nambah noda saudaraku. Percayalah Yesus nongol bukan kerinduannya Yusuf dan Maria. Kalau gitu Yesus nongol, kerinduannya siapa Pak Bram? Yesus itu nongol, mimpinya Bapak di sorga. Kerinduan Bapak di sorga untuk melahirkan Sang Mesias dan Juru Selamat dunia. Bukan mimpinya Yusuf dan Maria. Waktu saya baca ini, kebanyakan ada di kaki Gunung Lawu 4 tahun ini, kurang banyak kerjaan di sana saudara. Iya. Suka baca, ngerenungkan. Tuhan tuh ngajar saya simple. Boleh enggak ke depan ini Pram? Enggak lagi bicara tentang your dream. Enggak lagi bicara lagi tentang all about you. Boleh enggak ke depan ini ganti my dream yang terjadi dalam hidupmu? Bedanya Yusuf dan Maria dengan Zakaria Elizabeth punya Yohanes Pembaptis dan Yusuf Maria punya Yesus. Yang satu mimpi mereka, yang satu kerinduan dan doa mereka, yang satu ini kehendak dan rencananya Bapa di sorga. Wow. Saya menantang keluarga IC tahun ini merayakan Natal dengan level yang lebih naik lagi saudara. Karena enggak lagi talk about my dream. Bahkan kita mau tutup tahun ini about his dream yang kita kerjakan dalam hidup kita. Loh ini poin yang lebih keren, yang menurut saya generasi bintang yang Tuhan rindakan ya ini. Generasi yang bukan lagi ngotot cuman untuk kehendaknya terjadi, doanya terjadi, keinginannya terpenuhi. Apalagi ayat-ayat yang digarisbawahi, all of your desire akan Tuhan penuhi. Waduh, percayalah Tuhan tahu mimpi kita. Tuhan mau ngerti mimpi kita, cita-cita kita. Dan percayalah dia suka bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita untuk menjawab bahkan lebih dari yang Anda dan saya doakan. Pastikan kalau setiap kali ngalamin janji Tuhan, noda makin terhapus, aib makin terhapus, makin berdiri cemerlang di hadapannya. Tapi perjanjian baru lengkap dan sempurna. Kalau enggak berhenti cuman ceritanya Yohanes yang dilahirkan oleh Zakaria dan Elizabeth. Tetapi dilanjutkan dengan cerita Yusuf dan Maria. Yang enggak kepingin melahirkan anak karena belum kawin. Tahu-tahu Maria didatangin Gabriel. Kamu wanita yang dianugerahi. Wah, kalau saya pun jadi Maria tak amin kan amin. Haleluya 12 kali ya saudara. Ya. Tapi begitu Gabriel berkata, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Wah kalau saya jadi Maria langsung tak tengking Gabrielnya. Ini malaikat cap apa ini? Saya baru kawin belum sudah hamil. Ngaco ini. Ini malaikat dari RW mana ini saudara? Ya, beritanya gak asik ini saudara. Maria, anak yang kamu kandung bukan hubungan laki-laki atas perempuan, suami istri. Tapi ini Roh Kudus yang bekerja. Wah makin tak tengking. Roh Kudus mana yang hamilin wanita perawan saudara? Ya, ini Roh Kudus pasti saudara. Coba. Dan buat Maria yang at the end berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Wah itu kalimat seperti nenggak sianida bikinan sendiri saudara. Ya. Gila kali. Aku hamil. Pertama Yusuf bisa marah dong. Dia enggak pernah menyentuhku. Dia enggak pernah hubungan seks dengan aku. Kita baru tunangan aja belum resmi. Wah Yusuf bisa marah. Dan kalau dia enggak bisa dibendung kemarahannya. Aku dilaporkan. Kasus perzinahan. Hukumnya 1 hari itu. Dirajam batu sampai mati. Mati habis aku. Lihat resikonya seorang Maria terima berita surga ini. Tapi yang saya suka kalimat Maria. Aku ini hamba Tuhan. Let your will be done, not my will. Saya enggak mau semua tentang saya. Ini waktunya biar semua tentang dia. Wow. Colek. Ayo berhenti cuman mikir tentang kita saudara. Ya. Jangan pernah ragukan kuasanya.
Jangan pernah lakukan cintanya. Dia siap melakukan bahkan lebih dahsyat dari yang kita doakan dan pikirkan. Kata Efesus 3:20 bilang begitu. Tapi boleh nggak sebelum tahun ini ditutup? Ganti dong. Biar semua tentang dia dan biar mimpinya yang terjadi lewat hidupmu dan hidupku. Begitu juga dengan Yusuf. Kayaknya Yusuf sudah mulai mendapati ada yang gak beres dengan tunangannya. Pas jalan ke minimarket atau supermarket, Yusuf sang tunangan mengingatkan, ndak belanjaan bulanan sayang. Oh kok belum keluar ya aku? Wah saudara, iya. Telat kah katanya? Yang ngerti-ngerti lah, yang ndak ngerti ya sudah, ndak usah nanya-nanya saudara. Iya. Maksud saya apa saudaraku? Biasanya beli belanjaan bulanan, kok nggak beli? Nggak keluar? Enggak, ini udah telah 2 minggu. Waduh bingung saudaraku. Lama-lama mungkin sudah dibawa ke dokter beneran atau ke lab untuk memastikan. Ternyata betul, hamil. Alkitab berkata setelah diketahuinya Maria hamil, Yusuf yang tulus hatinya ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Wah itu enggak gampang itu. Itu enggak gampang. Udah baru ngalungin kemarin ngasih gelang, ngasih cincin. Tanda dipinang saudara. Lah kok sudah dikhianati, aku belum menyentuhnya. Tapi karena tulus hatinya ya sudahlah. Menikahlah dengan laki-laki yang memang mungkin jadi kecintaanmu dan bukan saya. Wih keren. Jangan-jangan dengar lagunya beberapa pemusik Indonesia. Cinta ndak harus memiliki ya saudara. Iya. Aduh. Tapi Tuhan yang tahu ketulusan hati Yusuf datang lewat mimpi. Dan berkata Yusuf, jangan takut ngambil Maria jadi istrimu. Karena anak yang dikandung Maria bukan hasil seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita yang istrinya. Tapi itu Roh Kudus yang bekerja. Bayangin bapak-bapak, kalau Anda dan saya jadi Yusuf, bisa nerima kabar itu? Kita tengking tuh malaikat, ini malaikat cap apa, lagi ayat mana lagi yang dibawa saudara gue ya. Ngeri saudara. Bahkan model Anda dan saya maukah bertanggung jawab dengan sesuatu yang kita tidak perbuat saudara gue ya. Beberapa yang berbuat aja mau lari dari tanggung jawab saudara gue ya. Aduh apalagi kan kita gak berbuat, kita mau mengelak mestinya. Tapi against, saya belajar tentang Yusuf dan Maria. Dia membuka perjanjian baru kita dengan kualitas bintang. Enggak lagi bicara tentang mimpiku dan kerinduanku. Waktu ke depan, biar ganti menjadi mimpinya Tuhan yang tergenapi dan terjadi lewat kita yang dipercaya jadi alatnya. Wah keren saudara. Dan menurut saya, saya renungkan baik-baik cerita ini. Menurut saya, Gen inilah yang akhirnya 33,5 tahun kemudian nongol di Yesus. Karena waktu Yesus ngadapin Golgota, khususnya waktu di Taman Getsemani di Bukit Zaitun, dia mau lari dari Golgota. Dengan berkata, boleh cawan ini batal gua minum Bapak. Cari cara yang lain, jangan suruh saya minum cawan yang artinya darahku dicurahkan. Tata Bapak di surga bilang, gak ada cara yang lain kecuali darahmu dicurahkan. Lakukan tugasmu nak. Dan Yesus mengakhiri khotbahnya dengan kata, not my will be done. Let your will be done. Saya merasakan itu DNA udah diinjeksikan papa mama secara biologisnya 33,5 tahun yang lalu. Wow. Makanya suami istri kerjakan baik-baik. Yang heroik ini mesti ditularkan ke anak-anak saudara. Ya. Bahkan sejak awal mereka muncul saudaraku. Kita udah tularkan nilai-nilai yang heroik ke anak-anak kita. Sampai akhirnya itu pun dikerjakan mereka bahkan lebih dahsyat lagi. Itu value-nya di awal dengan Yusuf dan Maria. Yang bukan lagi bicara tentang mimpinya. Tapi ini semua tentang rencana dan mimpi sorga. Mereka cuma siap apapun resikonya. Apapun yang terjadi. Aku siap menggenapi mimpi kerajaan sorga ini. Satu kawan ada masalah dengan pendetanya di gereja. Konjigea, siap-siap di Konjigea. Satu kawan ini ada masalah dengan gembalanya. Saya lewat dia juga sering diundang di gereja itu. Makanya rekan saya ini konseling, kok Pram, kapan diundang lagi di gereja yang kemarin saya berjemaat? Loh emangnya sekarang enggak? Enggak kok. Loh kenapa?
ada masalah ini kok. Akhirnya saya memutuskan dengan keluarga keluar dari gereja itu. Ya. Saya bilang, nggak bisa diselesaikan kah bro baik-baik? Ya sementara yang terbaik kami keluar kok dari sana. Saya telepon Kopram selain cerita ini sambil ngomong, next kalau diundang dan nggak lihat saya di sana, jangan kaget. Karena saya udah ngomong saya sudah tidak berjemaat di gereja itu sekarang. Walah saya katakan. Dan benar enggak lama setelah dia cerita, saya diundang. Dan hari saya datang saya beritahu rekan saya, aku diundang gerejamu. Mantan gerejaku kok sekarang sudah enggak. Saudara, ya. Datang dong, join dong waktu aku pelayanan dan sharing di sana. Kopram kabarin aja ditidurkan di mana. Nanti nak selesai pelayanan kontak saya samperin, kita keluar makan dan ngopi kok. Maksud saya lu ikut hadir di sana sama-sama waktu saya melayani kayak dulu. Sekarang sudah enggak di situ kok. Saudara, ya. Walah. Akhirnya saya dikasih tahu kalau dijemput ditidurkan di satu hotel, saya telepon. Saya ditidurkan di hotel ini. Silakan layani kok. Kalau malam ini masih malam, besok pagi aja saya datang ke hotel, saya sarapan sama Kopram. Kopram datang sendiri atau dengan Cik Ria? Aku bilang sendiri. Udah ada jatah makan 2 orang saya barengin ya kok. Atau kalau enggak kita keluar makan di luar hotel. Saya katakan udah kalau gitu kita janjian besok pagi ketemu udah di hotel aja. Supaya enggak keluar duit lagi udah termasuk kamar. Malam itu saya pelayanan di gereja itu, malam selesai pelayanan ngobrol dengan Pak Pendeta dan beberapa majelis saya cerita. Rekan ini sudah enggak di sini ya Pak. Iya Pak Pram kok tahu? Dia cerita. Dia ngobrol dengan saya. Terus saya ajak dia ke sini karena hari ini saya melayani gereja Anda. Tapi dia enggak mau. Tapi janji besok pagi ketemuan makan pagi di hotel. Pak izin. Kalau Pak Pendeta besok pagi enggak ada acara, join yuk kita makan pagi sama-sama di hotel. Enggak apa-apa. Kan jatah cuma 2 orang, lebih dari 2 orang nanti saya yang bayar, enggak apa-apa. Kita ngobrol, barangkali terjadi rekonsiliasi. Ternyata Pak Pendetanya kali, oh Pak Pram udah janjian sama dia besok pagi. Oh, ngomongnya enggak enak ini saudara. Ngegas saudara. Ya. Silakan Pak, silakan dengan dia dulu Pak, silakan. Nanti kalau sudah selesai telepon saya ya Pak, saya samperin. Walah enggak jemaat, enggak pendetanya sama, lagi panas ini saudara. Ya. Saya berharap kamu yang mau join gitu ya. Ayo dia udah enggak mau, kamu yang mau. Ternyata dua-dua panas rupanya. Ya sudah. Saya akhirnya izin ya Pak, saya ketemu dulu kalau gitu. Iya Pak, selesai baru telepon saya Pak. Besok malam kan masih ada di gereja kita 2 malam Pak Pram ini. Iya sih, harapan saya Bapak bisa join besok. Udah Pak, mungkin dia masih ingin ngomong pribadi. Enggak, lu aja yang belum siap kayaknya saudara. Iya. Tapi ya sudah saya enggak ngomong itu. Saya bilang ya sudah kalau gitu. Nah besoknya saya ketemu ngobrol. Sharing saya ke rekan saya adalah, bro, berapa kali pindah gereja bukan salah sih. Tapi penyebab pindah itu kalau tidak disikapi dengan baik itu biang keladi kesalahannya. Salah satu yang membuat akhirnya musuhan, tidak bisa hubungan dengan baik. Padahal kekristenan itu esensinya hubungan bro. Boleh enggak setelah semua yang terjadi, kalau kamu ketemu pendetamu, nyapalah ya bro. Sapa, ngobrol, bisa ngopi bareng, keren itu. Enggak harus pindah kembali ke sini. Tapi kamu kalau ketemu enggak melengos, enggak lari, enggak jengkel, tapi bisa pulih, itu yang keren. Saya enggak sadar sharing saya itu meresap di hatinya. Karena sampai saya pulang, mereka dua-dua masih panas situasinya. Berapa bulan kemudian, rekan saya ini telepon, Kopram punya waktu enggak saya mau cerita. Cerita apa? Ada waktu, ini kok nganggur aku. Saya baru pulang kok dari Korea. Ada acara dengan keluarga. Oh ya, keren. Acara keluarga di Korea, kangen makan bibimbap kok di Korea kok saudaraku. Kejauhan saya katakan banyak di kota kita saudaraku ya. Pulang transit di Jakarta kok Bram. Pesawat Jakarta ke kota kita delay. Karena delay mau keluar ke PIK tapi mikir nanti macet enggak ya. Akhirnya males deh kita tunggu 2-3 jam di Cengkareng. Saya pakai kartu kredit Rp1 masuk lounge kok. Begitu saya gesek. Aku lihat pendetaku kok ada di situ kok. Saya mau keluar tapi gak punya kartu kredit yang lain.
Walah, kamu minta gratisan juga ternyata saudara. Ya. Akhirnya saya tetap masuk kok dengan keluarga. Wong kartu kredit yang cocok ya di lounge itu. Ada pendetaku, dia duduk di mana, saya duduk di mana. Dia lihat saya lihat dia melengos kok. Kok Pram tahu enggak? Menit-menit awal saya duduk, itu suaramu bisa berdengung kembali. Suara yang mana ya bro? Yang ngobrol di makan pagi di hotel itu kok. Yang Kok Pram bilang, kalau ketemu nyapa ya bro. Kalau ketemu ngobrol ya bro. Itu suaramu kayak audible kembali, dengung di telingaku kok. Tak tengking kok, saudara. Iya. Karena gua gak mau nyapa pendetaku, masih panas ini saudara. Terus Tuhan itu kejar saya. Sampai ada ayat lain yang muncul di hati saya. Hendaklah kamu saling mendahului di dalam memberi hormat. Saya bisa dapat pengertian kenapa disuruh saling mendahului. Kalau saling nunggu, endingnya enggak jadi menghormati. Saudara, ya. Karena saling nunggu siapa dulu yang nyapa, saudara. Ya. Malah akhirnya enggak saling menghormati karena nunggu, saudara. Waduh, kok akhirnya aku enggak tahan, aku berdiri kok. Tak samperin pendetaku. Loh om dari mana? Om sendirian kah? Wah kaget kok pendetaku. Karena dia juga yakin, kayaknya udah dari tadi lu tahu saya ada. Kenapa baru sekarang lu nyapa? Tapi dia enggak ngomong, coba ngomong, saya bilang, saya enggak kepingin nyapa mestinya saudara. Iya. Tapi dia enggak ngomong kok. Akhirnya saya tanya, ternyata dia dari Taiwan kok. Aku dari Korea, kita ketemu di Cengkareng. Sebelum kita lanjut ke kota kita, pesawat kita ke kota kita dari Jakarta sama kok. Waduh, karena lama enggak ketemu dan terakhir panas. Kayak basa-basi kok. Kayak kikuk begitu. Tapi paling tidak yang saya mau katakan sama Tuhan, aku latih diriku ngikuti apa yang kau mau. Dan akhirnya Kok Pram, saya kembali ke tempat duduk setelah nyapa sebentar, yang serba kayak basa-basi. Dan waktu boarding, saya ngomong sama keluarga kita terakhir aja. Masuk pesawat, harapannya dia duduk di mana, kita duduk di mana, enggak ketemu lagi. Terakhir kok masuk kok. Begitu lihat nomor kursi, kaget kok. Om duduk sini ya saudara. Iya. Coba saudara. Kamu nomor berapa? Sebelahmu om saudara. Iya. Ya. Jakarta ke kota kita sekian jam. Akhirnya ngobrol Kok Pram. Sudah Tuhan pasang kami berdua di situ. Kok Pram tahu nyampe di kota kita. Udah tengah malam kok karena delay. Saya tanya om dijemput sopir gereja kah? Enggak, sudah saya batalkan. Saya naik taksi aja. Udah om kalau gitu ikut saya aja. Udah malam, jangan ngerepoti. Enggak repot. Om rumahnya tetap tuh enggak pindah. Masih searah dong dengan rumah saya. Saya bawa 2 mobil om, 1 khusus barang, 1 khusus orang. Om ikut aja, nanti kita antar. Jangan nanti ngerepotin, enggak om. Sudah tua om, malam banyak begal. Iya. Akhirnya dia ngobrol dengan saya di mobil. Dan saya ngomong om, tadi saya enggak kepingin nyapa om mestinya. Tapi sharing Kok Pram waktu datang pelayanan di gereja om, waktu makan pagi, saya diminta kalau ketemu om nyapa. Dan saya melatih om. Jujur waktu boarding, harapan saya sudah tidak ketemu om lagi di dalam pesawat. Ternyata malah jejer om kita om saudara. Ya Tuhan. Om, boleh enggak setelah malam ini? Janji ya om, kalau ketemu, kalau om lihat saya dulu, sapa saya ya om. Kalau saya lihat om dulu, saya nyapa om. Bahkan setelah malam ini, kalau pengen ngopi di mana kayak dulu, ayo om kontak. Walaupun saya enggak janji ya om, setelah ini saya kembali ke gerejamu atau tidak, itu nomor sekian. Yang penting kita terhubung kembali ya om selain. Kamu ngomong gitu ke pendetamu, iya Kok Pram, terus pendetamu gimana? Cuma ngangguk kepala kok. Mengingat dia nunut mobilku, takut berhenti tengah jalan saudara. Iya. Tapi yang luar biasa sejak hari itu hubungan mereka dipulihkan walaupun teman saya enggak kembali berjemaat di sana. Tapi kalau saya datang masih mau ketemu, wah keren, berubah luar biasa. Dan yang dahsyat, ini kesaksian yang dahsyat, saya tutup dengan ini. Besoknya dia masuk kantor agak siang. Begitu dia masuk kantor, dia minta tim yang main tender kumpul. Karena sewaktu dia ada di Korea, ada tender besar yang biasa dimenangkan kantornya, dimenangkan oleh kantor lain. Dan itu merusak karena liburannya di Korea. Waktu saya nyampe di kantor, saya minta tim tender kumpul di ruangan saya. Datanglah pemimpinnya, sorry bos terlambat. Tadi waktu bos masuk, teman-teman ngasih salam, saya masih terima telepon. It's okay,
Gimana? Sudah rapat, kenapa kita kalah? Kenapa kali ini tendernya diambil di kantor lain? Si pemimpin tender di kantornya berkata, bos, betul kemarin kita dinyatakan kalah. Tapi bos tahu, tadi sembari Anda datang masuk ruanganmu, saya terima telepon teman-teman menyapamu. Saya terima telepon dari pemilik tender yang memberitahu. Tender yang sudah diumumkan pemenangnya kantor A, hari ini dibatalkan kemenangan kantor itu. Karena ditemukan ada beberapa apa yang tidak solid, yang tidak benar, akhirnya di cancel. Dan tender itu kembali diberikan kantor kita. Rekan saya dengar, jadi tender itu kembali milik kita, bos. Jadi rapat kita kemarin mengevaluasi, jadi tidak penting hari ini, saudaraku ya. Karena ternyata tender itu menjadi milik kita kembali. Rekan saya ini ngomong sama saya. Aku nangis di depan karyawanku dan mereka bingung. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi semalam antara aku dan gembalaku, Pak. Ketika aku mau mengerti dengan mimpinya Tuhan, rencananya Tuhan. Aku belum minta tender itu balik, Tuhan sudah kerjakan buat saya. Haleluya. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, sambil bangkit berdiri. Kasih salam kiri kanannya, kasih salam. Boleh enggak tahun ini sebelum ditutup bukan lagi bicara mimpimu. Tapi mimpinya Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Wah, ini Kristen generasi bintang ini. Yang enggak cuma ngeyel dengan kehendaknya sendiri, maksa kehendak dan doanya sendiri, tapi mau mengerti kehendak Tuhan. Wow, malam ini, siang ini saya mau tantang Anda yang meragukan cintanya. Dia Tuhan yang mau mengerti cita-cita kita. Dua-dua dia siap kerjakan loh. Mau Zakaria Elizabeth, mau Yusuf dan Maria. Dua-dua dia siap kerjakan. Semoga sebelum tahun ini ditutup, apa yang kau mimpi dan doakan, Tuhan jawab dengan kemuliaannya. Pastikan hari itu tiba nodamu berkurang. Aibmu hilang, makin cemerlang di hadapan Tuhan. Dan sekaligus yuk, saya tantang Anda komit hari ini. Not about me anymore. Berikutnya tentang Engkau Tuhan. Haleluya.